Sehat semuanya kok. Halo orang datang hujan. Datang ya, luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji dan syukur pada malam hari ini bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga abdi dan jamaah dalam keadaan sehat, amin. Sehat yang barokah, amin. Dalam keadaan panjang umur, umur panjang, umur yang barokah. Salawat salam untuk Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dilanjutkan tausiah, ada satu amalan yang malaikat itu ape kagak sanggup nyatetin pahalanya kok. Malaikat mencatat amal itu ampe kepegelan. Tinta di lautan udah habis sampai nggak cukup. Terus dedaunan yang ada di muka bumi ampe kagak keduman. Buat orang yang mengamalkan ini selawat, mau nggak ngamalin? Satu kali baca itu pahalanya sangat banyak. Ampe malaikat itu kagak sudah nyatet pahalanya satu kali selawat. Mau nggak ngamalin? Ya kita kan habis ngamalin ini kan, siapa tahu Allah memberikan irodanya pas dengan doa kita diijabah ya. Amin. Apa amalan selawatnya? Begini. Untuk pemirsa semuanya juga bisa mengikuti atau mencatat kalau belum hafal. Kalau udah hafal tinggal kita baca bareng-bareng. Ini mau ngikutin apa mau baca bareng? Ikutin aja ya. Ikutin, nanti diamalin di rumah. Baca sebelum tidur sama baca bangun tidur. Berarti kalau 2 kali baca itu malaikat tangan udah sengklek. Udah sengklek nyatetin amal boy terus. Kagak sudah kok. Enak apa kagak? Enak. Wah enak banget dah. Makanya hidup saya mah paling santai kok. Ini baru pulang dari Bogor ya. Pulang dari Bogor tadi jam berapa? Sampai rumah jam 2. Jam 2 ngajar ngaji sampai maghrib. Maghrib mata udah kagak buat melek ya kan. Mau tidur takut kepulesan ya kan. Emang giliran ngaji malam Selasa. Saya kalau ngaji Pak udah kaget-kaget baik kan. Iya, kalau pengajian itu saya udah istiqomah. Itu kayak orang di bagaimana sih sodok-sodok kagak bisa tidur. Makanya kelihatan agak loyo dan agak lemah. Tapi semangat tetap membara karena cinta kepada jamaah semua. Amin. Baca bareng-bareng ya, ikutin ya. Ikutin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Fil awwalin. Allahumma salli wa
sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal ardo wa man alaiha wa anta khairul warithin. Itu dibaca sekali sebelum tidur, baca lagi bangun tidur. Jadi malaikat itu nyatetin pahala kita, Bebo. Ini yakin apa orang? Justru itulah yang dinamakan iman. Ya, keyakinan kita ini, Bo, maaf. Kalau kita ngandelin ibadah kita ini belum kuat. Bener apa kagak? Istighfar semalaman 15.000 kuat nggak? Hah? Orang kuat. Terus baca Quran hatam semalaman kuat apa kagak? Sholat tahajud apa pada bengkak kuat apa kagak? Terus ibu bermunajat berdoa tangannya kagak turun-turun kuat apa kagak? Ya orang kalau doa cuman bentar aja 13 gaya, ntar begini. Iya kan? Betul nggak? Tapi ibu baca ini sholawat, abang dan bapak ini baca sholawat sekali aja, itu malaikat yang kepegelan tangannya gantian. Ya, malaikat yang kepegelan nyatetin amal orang yang bersholawat kepada Rasul dengan sholawat yang tadi dibaca. Jadi nanti pengen lebih lengkapnya buka aja YouTube-nya Ustadz Kobra, Ubun Mustafa atau YouTube kita, karena ini siaran langsung ya. Kalau kita ulang-ulang kebanyakan, maaf karena masih ada materi yang perlu saya sampaikan kepada jamaah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita muliakan, yang sama kita takzimi, yang sangat abdi takzimi guru dan orang tua kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Juga Abah Kiai Haji Tubagus Al-Mubarak. Semoga guru-guru kita senantiasa Allah tambah mustajab doanya. Allah tambah sehat, Allah tambah nikmat barokah panjang umur. Juga kepada segenap imam-imam manaqib dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, yakni Ustadz Ibrahim, pimpinan Majelis Zikir Qalbun Salim dari Kabupaten Karawang, alhamdulillah nyampe di tengah-tengah kita. Juga Raisul Majelis Ustadz Riman Riansa atau Ustadz Kobra, yang mana mudah-mudahan ditambah cinta umat kepadanya, juga ditambah daripada kekuatan menjaga istiqomah. Pada sesepuh kita, orang tua kita, juga kepada jamaah semuanya tanpa terkecuali yang hadir di tempat ini ataupun yang ada di dunia maya, senantiasa semoga yang hadir baik yang di dunia nyata ataupun dunia maya yang sakit Allah sembuhkan. Ada yang sakit, ada banyak. Sehat semuanya ya. Terus yang lagi kelilit utang, banyak masalah, semoga utangnya Allah bayarin dengan cara Allah. Ya, kalau orang hidup itu punya utang, berarti pikirannya lurus, normal, selalu sering berdoa dan merintih. Ya, mudah-mudahan dengan doa dan rintihanmu dan rintihanku didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang lagi hamil, adanya gunting ada. Iya. Ataupun yang lagi mengandung anaknya, semoga jabang bayinya selamat, ibunya selamat, lahir selamat, anaknya menjadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Amin. Iya. Iya nggak apa-apa. Juga yang hadir lagi kegelapan, baik kegelapan rumah tangga,
yang namanya rumah tangga kok kadang-kala kita pengen buat ampur, kita tetep ribut jalan terus, betul nggak? Kadang bininya ngalah, lakinya bedoncak, betul nggak? Lakinya ngalah, bininya nyakar, ya kan? Jadi itulah romantika kehidupan. Kenapa sih? Saya hidup ini pengen banget tenang. Hidup mah nggak ada tenang-tenangnya kalau nggak zikir kepada Allah, betul nggak? Hidup mah orang kaya kayak pusing. Kok jangan kebingungan ya, tetangga kita rumahnya bagus, mobilnya baru, jangan silau. Belum tentu puyangan dia mikirin setoran, betul nggak? Nah, iya, udah diantepin. Kita punya motor Supra, nikmatin aja motor Supra kita, betul nggak? Kita nikmatin, kita syukurin, pasti akan ditambah, diganti yang terbaik dari Allah. Itu. Jadi kunci hidup bahagia yang pertama itu jangan iri kepada orang lain. Maka bagaimana kita mendapatkan ketenangan? Mendapatkan ketenangan adalah dengan mengingat Allah, hati akan tenang. Ingat kalau lagi ada masalah sama Allah, ingat kalau lagi ada urusan besar kepada Allah, ingat kalau digerendengin bini sama Allah, ya. Ingat kalau digerendengin sama laki sama Allah. Ingat kadang-kala anak juga bersama. Anak yang dilahirkan, yang dikandung selama 9 bulan dengan jerih dan payah, tetesan air mata dan cucuran keringat, itu kadangkala anak sering nyakitin hati orang tua. Cerminan kamu kepada orang tuamu, cerminan kita kepada orang tua kita. Kuncinya tuh di anak kita kok. Liatin, kalau anak kita sering merongos, diomelin dikit bentak, dinasehatin kagak nerima, kitanya gebono dulu. Jangan salahin anak. Introspeksi diri, teropong awak kita. Jadi kalau emang anak nih diomelin bangkang, ya kan, diajarin kagak mau, disuruh sembahyang ribetnya minta ampun, diajak ngaji ribet narik-nariknya. Terus seringkali orang tua ngomong sepatah dia 15 kalimat. Jawabannya ontong omelin anak, omelin awak dewek. Emang lu juga lagi dulu lu sama bapak lu begono, ama malu ngelawan, sekarang anak lawan. Bu, kalau kita sudah berani berkata demikian, itu orang tua yang disebut orang tua yang arif dan bijaksana. Alhamdulillah, itu tercermin di wajah-wajah jamaah manakib pada malam hari ini. Kadangkala anaknya ngomel, tinggal bisa nangis dong udah. Emang kok kayak begitu dulu tong, iya kan? Nah, minta motor kagak tebang-tebang minta motor, ya kan? Nyawa cuman 2 petak ya boleh apa? Boleh megang gadean, pengen motor ninja. Emang mata lo kotok katanya. Itu sawah boleh megang gadean. Udah gitu kita harus punya modal maro, ya kan? Itu nyisain 10 karung ya udah payah orang tua. Buat nanti bekal lagi, nyawa lagi, belum lagi bayaran lo, bayaran emak minta motor ninja. Emang anak orang gak belum pikiran. Nah, kalau anak orang gak belum pikiran berarti sudah menyalahkan Allah. Bu, kalau anak udah minta motor ninja, kita dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, jangan omelin tuh anak. Anak bisa ngucap minta motor, minta sesuatu yang kita kagak punya, bukan dia pengen, itu adalah keinginan Allah, didatangkan di hatinya, dikeluarin dari mulutnya. Jawaban kita bagaimana seorang tua yang arif dan bijaksana ketika anak meminta sesuatu hal yang di luar nalar kehidupan kita? Jawabannya kita minta kepada Allah. Sebelum kita omong ke dia, bocah mah diomongin begitu kok jengkat kok. Apalagi bocah muda sekarang, ya, yang bisanya gembrang-gembreng main gitar, rekaman kagak, ya. Nah, itu jangan sekali-kali. Nah, ketika engkau meminta sesuatu yang mana memang ayah dan ibumu dalam keadaan miskin dan papa, jangankan untuk beli kendaraan yang baru, buat masak juga masih tukar teker.
Kalau kata orang dulu mah, ya masih kesono kemari. Kadang untuk keperluan rumah tangga pun masih utang pinjam. Tapi tenang nak, karena engkau telah meminta, bukan permintaanmu, itu adalah permintaan Allah. Aku akan memintakanmu kepada Allah. Semoga apa yang kau inginkan ada dalam keinginan Allah. Itu orang tua aku. Alhamdulillah. Ini mau kagak. Begitu bocah minta ngomong sepatah, emaknya 15, ya kan? Emang orang kamu pikiran lu, emang boleh jedok di rumah no? Orang ngapain ya kan? Cuma jedok, rokok jinggo ya kan, kopi, rokok jinggo kopi ya kan? Bisanya cuma apa? Cuma megang dengkul doang tuh, ngeding gua nyambel. Jangan sekali-kali berkata demikian. Kenapa? Karena ketika kita sudah berkata demikian, kita sudah melemahkan Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan keyakinanmu dan keyakinanku. Nah, jangankan kau minta motor, jangankan kau minta mobil, pesawat ketika kau minta, berarti Allah sudah memberikan kuasanya meminta dari lisanmu, Allah akan mengabulkan. Cuman kadang-kala kan kita orang sanggup ya Pak ya. Sanggup nggak kira-kira? Udah tahu orang tua bapaknya bengek, ya kan ya, emaknya panoan, ya kan? Iya, begitu minta anaknya nggak tanggung-tanggung, ya kan? Minta ngajak anak orang, kalau anak kita lanang, ya kan? Ngajak anak orang, udah gitu katanya rajang duren loh, pada bondas, rajang duren mah. Jangan khawatir saudaraku, ketika kita ngaji di tempat ini bukan ngaji sembarangan. Mengaji untuk apa? Memperkuat keyakinan kita kepada Allah. Jangan kau silo dengan orang-orang yang mobilnya mengkilat, rumahnya menjulang tinggi, hartanya bertumpuk di mana-mana, emasnya berderet di seluruh jarinya. Jangan silo. Kenapa? Kalau Allah jadikan kon besok miskin, bisa nggak miskin? Bisa. Dan yang miskin kon kaya, bisa nggak jadi kaya? Bisa. Nah, disitulah kunci bahwa hidup kita ini jangan terlalu bersandar kepada harta dan benda, tetapi jadikanlah sandaran ini hanya kepada Allah. Nih, kita baca Quran dah enak banget kita nggak kau teduh-teduh ya kan, mendung-mendung kita ngaji Quran enak banget ini ya. Kalau yang ruhnya udah pada sehat, ini ruh sehat semuanya nih, amin. Ya Rabbal alamin. Kita baca Quran, ini ada kok, digampangin sama Allah urusan, Quran nunjukin, cuman kita kagak tahu, betul nggak? Berarti kalau kagak tahu kan kita belum punya ilmu ya. Nah, ketika sudah tahu ilmunya, jangan cuma didengar, praktekin. Saya orang yang paling senang mempraktekkan dari satu ayat-ayat Al-Quran. Pernah saya berjalan pada tahun 98 itu dari Cirebon ke Banten jalan kaki, cuman ngamalin ayat satu ayat. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa jalan kaki kok seayat? Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki semuanya. Tidak ada yang tidak diberi rezeki. Semua diberi rezeki oleh Allah. Sampai binatang-binatang melata cacing di dalam tanah dikasih makan sama Allah. Betul apa tidak? Betul. Itu praktek ayat kok. Praktek ayat tuh jalan kaki dari Cirebon ke Banten, kagak mau beli makanan, lapar kagak minta beli makan, kagak minta makan atau beli makanan, duit yang ada gak habis saya bagi-bagi. Tidak ada yang saya pegang kecuali hanya kepada Allah. Ternyata Allah percepat perjalanan dari Cirebon ke Banten cuma 7 hari. Jalan saya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Dipercepat sama Allah 7 hari Cirebon ke Banten. Alhamdulillah. Itu ke Banten juga bukan langsung ke Serang kok. Muter dulu dari Rangkas Bitung ke Pandeglang sampai ke Ujung Kulon, sampai akhirnya kita bersarang lagi dari Serang, balik lagi saya ke Pandeglang. Muter 7 hari untuk mengamalkan satu ayat dan untuk menguatkan keyakinan kita jangan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Kalau orang sudah kekuatan keyakinannya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, mintanya hanya kepada Allah, hidupnya orang puyeng kok, adem pikirannya, tenang jiwanya, berkarisma ucapannya, langkahnya Allah yang melangkahkan, pemberiannya Allah yang menggerakkan tangannya untuk memberi, ucapannya Allah yang memberikan kalam bahasa dari ucapannya.
pandangan matanya selalu tertuju kepada orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tuh, jadi ini ayatnya nih Pok nih. Tadi kan selawat itu tuh, selawat. Kedua nih, yang kedua nih. Nih buat gampang milih rezeki. Mau orang sini dikasih ilmunya. Pakai Pok ya, pakai ya. Ntar Pok kan jadi orang kaya semua ya. Ya, jangan kayak gitu, tapi kaya harta benda yang halal barokah. Kalau udah kaya jangan sombong ya Pok. Bener ini. Kalau udah kaya jangan sombong. Ya, udah punya rumah bagus jangan petenggreng, udah punya mobil jangan kacanya ditutup ya kan. Jangan songong sama orang tua, jangan songong sama mertua, jangan songong sama guru, baik-baik. Songong sama orang tua hilang keramat Kok. Doanya encer, sampai ke wuwungan tumpah lagi tuh doa, nggak nyampe doa. Songong sama mertua nggak dapet keberkahan rumah tangga. Bininya gede gue sama dia, lakinya gede gue sama dia, ya nggak berkah. Terus gedeg sama guru, benci sama guru, terputus barokahmu dan terputus nasab jalanmu menuju Allah. Bye-bye itu 3 ya. Dipakai nih kalau udah kaya nih. Ini muka-muka orang kaya semua nih. Iya, amin ya robbal. Kita lagi manakib ya. Kalau manakib jangan ngomong-ngomong yang jelek Pok. Manakib ngomong-ngomongin orang, jangan. Empok ngomongin kejelekan dia, 3 hari pindah sekarang. Gua asik sekarang Pok aja, gua asik. Coba apalagi mitnah orang tua, menghina mertua, ya kan, menghina guru. Coba kalau kagak durhaka, buktiin. Banyak kejadian sekarang anak durhaka sama orang tua. Orang tuanya masih melotot menyaksikan kesulitan anaknya. Kenapa? Durhaka kepada orang tua. Itu 3 yang didurhakai baik-baik kok ya. Hati-hati kalau udah jadi orang kaya. Nih saya ajar ilmunya nih ya. Pakai. Lanjut jangan. Tuh ternyata muka perharapan ini mengharap menjadi orang. Boleh nggak? Lo boleh. Daripada kita ngarep-ngarep dibagi, kita ngarep kepada Allah. Nih ayat di Quran kau sering baca, tahlilan dibaca, ratiban dibaca, ngapain dibaca di Quran? Cuman kagak ngerti isinya ya, kagak paham. Dibaca mah dibaca, Sad. B dibaca mah dibaca. Cuman ini saya kagak ngerti. Nah sekarang saya kasih artinya ya. Artinya sekaligus isinya. Quran ada bacaan lafadznya, juga ada artinya, ada terjemahannya, ada tafsirnya, ada juga isinya. Ini melangsung ibarat kata duren saya yang belah dah ya. Empok tinggal makan. Tuh tinggal makan tuh uduk. Ada bukan orang itu? Ada ya, alhamdulillah ya. Saya udah makan. Enggak, saya udah makan tadi. Alhamdulillah. Jadi ini ayatnya 5 ayat pakai. Kremeng kita ada berapa? 5. Ada yang 6. Bonus itu ya, 6 bonus. 5 nih. Baca bareng-bareng boleh atau dengerin juga nggak apa-apa. Dengerin aja ya. Oh, gua pernah baca itu gua. Jangan ngomong kalau saya ngaji ya. Dengerin aja udah. Oh, ini gua pernah baca nih. Gua kata apa tuh ya. Udah paham duluan. Tapi orang ngerti artinya, nggak ngerti maksud isinya nih. Sebentar saya baca dulu baru ntar kita buka isinya. Empok hidupnya kalau nyawa nih serorok. Satu ini dah, satu batian. Tapi sawah empok yang paling bagus kira-kira girang nggak? Empok dagang di pasar berapa ruko, tapi empok yang paling laris, seneng apa enggak? Empok kondangan, orang semua memperhatikan empok bagaikan Syahrini, seneng apa enggak? Diperhatiin, pokoknya seneng terus. Orang yang hidupnya seneng terus di ayat ini adanya. Lanjut jangan. Kalau kita kan bikin penasaran orang bisa ya. Lanjut ya. Tenang masih sore ya. Sore. Saya yang capek aja yang ngomong masih terus ya. Oke, dengerin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
Barang dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Sering baca orang? Sering apa orang? Hampir tiap hari kalau ikut majelis taklimah, beneran? Ini isinya. Alif Lam Mim. Wallahu a'lamu bil muradi. Hanya Allah yang tahu artinya. Tetapi disebutkan bahwasanya Alif Lam Mim itu adalah pengumuman bagi yang pengen jadi orang kaya. Amin. Yang pengen jadi orang sukses. Amin. Yang pengen hidupnya barokah. Yang pengen hidupnya selamat. Pengumuman. Jadi Allah kasih pengumuman dulu. Ayo siapa yang pengen? Saya ya Allah, saya. Baik, udah semuanya udah. Kalau udah semuanya, dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tuh Al-Quran itu adalah satu petunjuk yang di dalamnya kamu jangan ragu-ragu. Ngaji dapat berkah, ngaji qabul hajat, ngaji itu bakal diberi sukses dunia akhirat. Jangan jangan ragu. Terkadang kita ini ragu, dikalahkan oleh kondangan ngaji, dikalahkan oleh besanan ngaji, betul tidak? Dikalahkan gak enak, ada tetangga baru lahiran, betul tidak? Dikalahkan. Jangan ragu kamu kalau punya keinginan kepada Allah, bahwasanya di dalam Al-Quran ini ada yang mana satu petunjuk dari Allah. Bagi siapa sih yang gak punya ragu-ragu, yang gak ragu kepada kebenaran Quran? Kalau saya sudah tidak ragu, ngapain lagi? Di mana orang yang yakin? Di mana orang yang yakin kepada Al-Quran? Yakni alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bakal ditunjuk sama Allah ada beberapa golongan. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yakin kepada Allah. Yakin kok sama Allah. Yakin apa kagak? Yakin. Boleh dibuktikan sekarang. Orang yakin kepada Allah itu kuncinya mana? B. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang yakin kepada Allah, sholatnya didiriin kagak rebah, kagak gara-gara kondangan maghribnya lepas,
Kagak gara-gara dan nemenin tetangga desanat isaknya kabur, didiriin sholatnya. Kalau orang udah yakin kepada Allah, udah begitu belum entong dijawab. Jawabnya dalam hati aja, malu. Yang pertama ya wa yuqimu. Terus apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Habis dia mendirikan sholat johornya jejak, asarnya mantap, maghribnya ketangkep, isaknya kedekap, subuhnya ia bermunajat kepada Allah. Maka habis itu mereka menginfakkan sebagian harta yang dia punya. Oh, sebagian apa sebaginya kalau sedekah? Sebaginya. Padahal di dalam Al-Quran sebagian harta yang dia punya. Makanya hebatan orang-orang miskin dan susah seperti Abi dan Jamaah ketimbang sedekahnya orang kaya. Bagi orang kaya 10.000 kecil nggak kira-kira? Kecil. 50.000 kecil nggak kira-kira bagi orang kaya? Kecil. Tetapi bagi orang miskin seperti Abi dan Jamaah, orang yang tidak punya seperti Abi dan Jamaah, 10.000 itu ngeluarin keringat dari mata-mata kok, betul nggak? Terus kita punya duit ini 20.000, ada sodako jariah, empok berikan itu 10.000, berarti sebagian harta empok sudah diberikan kepada Allah. Tapi orang kaya habis jual gabah nih 20 ton, sebagiannya berapa? Sebagiannya, sebagiannya paling gede cepek. Cepeknya no gue nyumbang cepek kok. Iya kan di sono di masjid ono gue nyumbang no 200.000. Padahal belum termasuk zakatnya kok. Ya, pertama orang yang beriman kepada Allah, mereka mendirikan sholat. Yang kedua menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Punya harta, sebagiannya dikasih Allah, sebagiannya buat dirinya dan mencukupi keluarganya. Kebanyakan kita mah kalau panen, tumpukan gabah kita masih banyak. Betul apa tidak? Masih banyak. Kalau saya dan jamaah mah paling 8 karung yang banyak, ya. Kayak karung bekas bungkus terasi, bekas bungkus sayuran itu ditaruh. Kalau orang kaya, banyak dia. Apalagi ciri orang yang bakal mendapatkan petunjuk dari Allah untuk mendapatkan daripada qabul hajat dan hasil maksud. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli. Mereka yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan orang-orang yang beriman sebelum kita. Pada zaman Raja Namrud ada orang yang beriman. Ketika zaman Fir'aun ada Musa yang beriman. Pada zaman Nabi Isa ada orang-orang juga yang beriman. Pada zamannya Nabi Ibrahim ada yang mencela, ada juga yang beriman. Sekarang ya sama kok. Adanya ngaji, adanya enggak ngaji. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Antepin, kita yakin bahwa orang-orang dahulu dibela sama Allah, orang-orang yang membela agama Allah, dibela Allah. Orang-orang yang meninggikan agama Allah, ditinggikan derajatnya sama Allah. Orang-orang yang membela Allah akan dibela oleh Allah dan diteguhkan kedudukan daripada dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah. Habis itu apa? Kalau udah pertama udah beriman kepada Allah, kemudian dia mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian hartanya, kemudian dia beriman kepada yang dahulu telah Allah tolong dan Allah bela, yakin dalam dirinya para nabi dan rasul dan para orang-orang wali. Yang terakhir Allah kasih hadiah. Hadiahnya apa sih Allah kalau udah begitu? Ulaika mir wa ulaika ala
mereka yang menginfakkan sebagian hartanya, mereka yang beriman kepada Allah, yang memberikan kepada orang-orang yang terdahulu. Kemudian mereka itulah orang yang dikasih petunjuk jadi orang kaya. Habis itu apa? Hudam min rabbihim wa ulaika humul. Mereka dikasih hidayah, mereka dikasih jalan keluar dari kesulitan, mereka dibukakan daripada jalan-jalan sempit menjadi lapang. Siapa? Juga mereka akan diberikan kemenangan dalam setiap saat. Alhamdulillah. Dikasih menang kok. Menang baik, orang kalau beriman menang baik udah. Tapi terkadang kita masih ragu. Ada kok orang yang diajakin, ada orang yang dibilangin, ada orang yang apa dituntun, orang yakin banyak kok, banyak gak kira-kira? Nah sekarang 5 ayat ini mau dipakai, dibaca doang, apa diyakinin atau dijadikan sebagai perjalanan hidup? Kalau dipakai, diyakini, dijadikan satu perjalanan hidup, besok nih sedekahnya bukan 5.000, bukan ceban, 1 juta satu orang. Amin. Ya Robbal, kenapa udah jadi orang kaya gitu? Ya orang kaya. Kalau orang kaya ngasih 50.000 kecet, betul nggak? Coba orang susah kayak Abi dan jemaah ngasih 50.000, masya Allah, mata pada keluar keringat. Ya. Tapi kita berikan. Kenapa? Karena kita cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah. Orang yang mendahulukan akhirat dalam hidupannya, itu ciri orang-orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Alhamdulillah. Coba kita teropong awak kita dewek. Banyakan mikirin akhirat apa banyakan mikirin dunia? Saya mesen nih ya. Dunia jadiin kendaraan dunia jadi pangku. Orang yang dunianya dijadiin kendaraan gimana? Punya rumah bawa ke akhirat. Bawa ke kuburan, jadikan rumahmu sebagai masjid. Nanti kalau bisa nih rumah-rumahnya bacaan manaqib biar berkah semuanya. Amin. Udah dibacaan manaqib belum rumahnya? Sekarang ini bawa air nih, siram aja air manaqib. Nanti ada waktu punya duit, punya rezeki, saya ngundang ya. Adain manaqib, adain. Kenapa? Karena rumah dijadikan sebagai masjid. Rumah ada apa lu kan gue bangun, iya utang gue gini material belum impas, gue tahu, ya kan? Lu sekarang jangan jedok doang lu gue mau bawa ke akhirat, mau nggak? Mau. Ngapain? Pakai ngaji rumah pakai ngaji rumah gelaran sejadah pakai sholat, rumah pakai kita untuk bersolawat. Jangan main TikTok mulu di rumah, ya kan? Anaknya geol, emaknya geol, bapaknya geol, TikTok baik dimainin, ya kan? Ganti rumahmu bawa ke akhirat. Kendaraan punya kendaraan bawa ngaji deket bawa ngaji, jangan dimanjakan. Jadi kendaraan itu, dunia itu jangan dipangku jangan dikekepin begitu dunia, lepas. Jadikan pijakan kita supaya bahagia di akhirat sana. Orang lama-lama mati orang sih saya tanya. Mati kan? Mati. Kalau kita mati, banda masih banyak, rebutan siapa? Ahli kita di dalam rumah baru kita rebutan siapa? Cacing. Nah, pindahin tuh rumah tuh, pakai ngaji rumah, ya. Pakai ngaji, pakai zikir. Buat supaya apa? Supaya ngikut ke dalam kuburan dan akhirat nanti. Punya motor jangan lulus baik. Boncengin motor bawa ngaji, ya kan? Motor baru bawa ngaji. Jangan giliran ngaji bawa motornya kerutuk-kerutuk. Yang bagus bawa motor, benar gak? Bagus. Yang cakep-cakep bawa motor. Taruh di depan. Nih, ya Allah, saya diberikan rezeki darimu, saya beli motor. Terima kasih Allah. Besok diganti lagi lebih bagus Diganti lagi lebih bagus. Alhamdulillah. Benar. Bukan kaleng-kaleng ini, tinggal kita yakin apa kagak sama Tuhan, benar gak? Ini kan pengajian mempertebal keyakinan kita kepada Allah. Jadi hadirin jamaah sekalian, rahasia yang pertama tadi, sholawat itu baca tadi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, bari apalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin mahin. Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaila yaumiddin.
Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammadin tarisal ardu wa man alaihi wa anta khairul warisin. Baca supaya catatan amal kita, malaikat para sudah nyatat amal kita. Alhamdulillah. Terus untuk kebaikan ekonomi, baik ekonomi jasadiah maupun ekonomi ruhaniyah. Mana ekonomi jasadiah? Makan, beras kudu dibeli, ikan asin kudu dibeli, gas, betul tidak? Itu jasmani. Tetapi rohani juga harus diberikan kekayaan. Bagaimana? Jadikan simpanan zikir dalam matamu, simpanan zikir dalam telingamu, simpanan zikir dalam helaan keluar masuk napasmu, simpanan zikir dalam dada dan hatimu, simpanan zikir dalam perbuatan tanganmu, simpanan zikir dalam setiap gerak dan langkahmu. Jangan cuma zikir lisan, akan tetapi hatimu masih mendendam dan membenci kepada sesama. Nauzubillahi min. Ada pun orang rajin rebo. Hari Selasa di sini, Rebo di sini, besok Ibu di sono, pokoknya keliling. Tapi hatinya dangkar ada kok ada. Ada itu sholawatan mencakap ya kan, tapi hatinya rusak. Nah itu artinya apa? Di dalam batinnya belum punya simpanan ibadah kepada Allah. Simpan lagi zikir. Makanya kalau zikir manaqib kan kita diajarin Allahumma sholli wa sallim ala. Kenapa goyang-goyang? Enggak sengaja. Kenapa bisa begini? Enggak sengaja. Artinya gerak badan kita tuh ikut zikir. Kepala ikut zikir, mata ikut zikir, badan ikut zikir, seluruh anggota tubuh ikut zikir. Karena apa? Karena sudah menikmati masuk di alam ilahiyah, masuk di alam ruhaniyah, masuk di alam zikir, sehingga badannya pun, seluruh anggota badannya pun tidak mau ambil diam, ambil bagian. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Betul nggak Pak? Empok pengen diem tapi keiji Pak badan ya. Begini Pak badan kan ya. Dia pengen biarin aja. Intinya orang yang pengen bahagia lagi, dunia jadiin kendaraan, jangan dalam pangkuan. Orang kalau dunia dalam pangkuannya, pelitnya minta ampun kok, goje. Tadi saya dengar tuh ada yang bantu beras, ada yang bantu aqua, ada yang bantu kambing apa tadi ya? Iya, ayam. Ayam, oh iya ayam. Kayaknya ada yang mau ngeluarin kambing ini mukanya ini ya. Iya, ngeluarin kambing dari kandang mau dilepas. Bukan mau dibantuin, tapi insya Allah ya. Nih kalau ada yang akikah boleh kok. Ya, acara di sini kan manasa tuh. Nanti kalau ada yang mau akikah sekalian, mantap itu. Dimakan sama guru, dimakan sama orang-orang zikir, itu luar biasa tuh. Ya, akikah kalau udah mau akikah ya. Mudah-mudahan nih pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini, yang mau akikah bawa aja kemari ke Ustadz Kobra di Hubul Mustafa Kampung Galian buat acara nanti manakiban zikir akbar nanti pada malam Selasa itu kan. Alhamdulillah. Dah paham tadi kok masalah buat gampang rezeki. Paham nggak? Pengumuman tuh tadi tuh Quran. Kalau pengen tuh kayak Quran tuh yakin, jangan ragu-ragu. Kalau udah doa. Ini mah doa, ini Senin doanya lain. Ya Allah, lunaskanlah hutang emok saya. Buat setoran rebo, ya Allah, rebo berdoa lagi. Ya Allah, berikan rezeki yang halal yang barokah. Buat setoran Jumat. Ya Allah, Jumat doa lagi, lain lagi. Ya Allah, berikanlah kepada saya rezeki yang halal yang barokah. Untuk apa? Setoran Minggu, ya Allah. Itu malaikat Mikail bingung bawa doanya. Ini orang doa ganti-ganti ya. Doa sekali kok, sekali jebret sejumlah doanya. Mau tahu nggak doa yang sekali doa tapi kesabat semuanya? Kadang-kadang doa diecer. Ya Allah, musim hajatan kagak lain. Ya Allah, biar bisa kondangan, biar bisa balikin ya Allah, biar bisa isi paketan ya Allah, biar bisa saya numbak lagi ya Allah, biar saya gak punya utang. Semuanya itu kalau hajatan bisa orang kondangan saya kondangan lagi ke dia Allah. Cukupkan ya Allah. Musim hajatan doanya gitu. Giliran musim nadur, ya Allah, padi yang saya tadurin biar bekas selamat. Giliran musim panen, ya Allah, biar padi saya jadi banyak, jadi berkah. Beda-beda doanya. Betul nggak? Apalagi bulan puasa tanggal 15. Pokoknya kalau orang yang
megang tas banyak kenceng, pakai mau kenanya lepas itu belum punya baju baru itu. Iya, tanggal 15, tanggal 17 tuh perang batin. Nah, perang batin seorang suami, ya, nyari duit 11 bulan biar buat cukup sebulan ibadah, kayak kagak kuat orang kita kok. Bener gak? Nih dagang nih, dagang jejedugan nih dari bulan 1 sampai bulan Sa'ban, 11 bulan kan kok ya. Dagang engkrek sono engkrek sini, jual sono jual sini, kumpulin. Coba giliran waktunya bulan puasa, suruh ibadah 1 bulan aja, orang mau tuh kok. Bener gak? Kadang-kadang lucunya buat beli baju kayak kagak kuat. Benar nggak? Nah, di sini makanya sudah tahu ilmunya seperti ini, tinggal praktekin, pakai dalam kehidupan kita. Pengen berkah, udah sholat, udah mendirikan sholat, sudah infakkan sebagian harta yang dipunya, baru Allah kasih petunjuk jalan sulit, petunjuk mencari nafkah, petunjuk menjadi gampang, juga petunjuk menjadi orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah, dan juga selalu diberikan kemenangan dalam saingan-saingan hidupnya. Alhamdulillah. Itu aja mungkin barangkali ya. Kalau satu ayat yang berikutnya ribetin kok. Ayat yang berikutnya mah ada itu, ya kan? Ada itu. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kalau orang-orang yang kagak percaya, orang-orang yang kagak sudi, orang-orang yang kagak resep, diomongin bagaimana ge kagak percaya, kagak bakal mau. Kenapa? Qurannya udah Nah udah ada, makanya kalau memang kita ingin mendapatkan petunjuk jalan keluar dari kesulitan kehidupan kita, juga diberikan kemenangan dalam persaingan hidup kita, jangan lupakan tetap berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kita kalau malam Selasa baca Quran nggak? Baca. Quran bukan? Quran. Malam Rebo baca Quran juga. Hampir kalau kita ini ngikutin zikir manakib di mana-mana, setiap malam kita menghatamkan Al-Quran. Kulhu 3 kali kan keutamanya seperti orang yang menghatamkan Al-Quran kok ya. Itu aja mungkin barangkali, karena waktu sudah menjelang larut malam. Mpo-mpo juga kelihatannya sudah terlihat letih, terlihat lesu. Nasi hidup juga kerupuknya udah mulai rada ulet, ya kan? Kita langsung saja zikir manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Istirahatkan dulu tangannya dalam main HP ya. Istirahatkan dulu matanya dalam memandang yang tidak guna. Mari kita bermunajat kepada Allah. Li ridho ilahi ta'ala. Al-Fatihah.